Ini mobil Ceres 3 tahun ini akan mulai launching ya, akan mulai beredar di Indonesia. Mungkin ya orang-orang Indonesia membuat mobil-mobil walaupun brandnya adalah brand China. Jadi inilah persen lokal. Pelik dekat Indonesia Saya terus terkejut lah. Industri kereta elektrik EV dekat Indonesia sekarang oleh gangguan geng Samsing di kalangan tempatan yang dipanggil sebagai preman. Dari kalangan premanisme ya, sehingga diliput oleh media luar. Bikin malu negara kita udah sampai internasional nih Investor asing dipalakin. Premanisme ini rekan-rekan sekalian, itu ada yang namanya fenomena silent sound, suara-suara diam. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, tetap semangat, dan Sari doakan juga dilancarkan, dipermudahkan segala urusannya ya. Amin. Oke teman-teman, nah di sini ada berita yang viral ya saat ini, itu sampai juga ke Malaysia viralnya karena berita ini mendunia ya, mendunia bukan dengan benda-benda yang baik ataupun prestasi, tapi hal ini ada satu membuat memalukan juga sebenarnya ya, dikarenakan di sini katanya ini ada pelabur EV ya yang mau melabur ke negara kita Indonesia, tapi disebabkan karena adanya preman ya itu ataupun gangster ya di Indonesia sana, jadi pelabur-pelabur itu takut gitu ya, karena ya iyalah kan belum apa-apa, kadang belum lagi dibuka pabriknya kita sudah minta-minta uang, minta inilah, datang lagi nanti ormas lah dan macam-macam lainnya kan. Apa tak orang ketakutan untuk berinvestasi ke negara kita ya, padahal kalau investasi ke negara, suatu negara itu banyak sekali untungnya, ada pendapatan kepada negara kita ya, untungnya kepada rakyat, boleh membuka lapangan pekerjaan, otomatis ya kan banyak diambil orang-orang lokal gitu. Tapi kita ini ya, oke, sebelum kita membahasnya itu, saya ada terjumpa lah satu video ini ya. Nah, ini ada satu video katanya 100% lokal Indonesia yang membuat mobil listrik ini. Oke, kita dengarkan 100% lokal, betulnya. Oke, so kita dengarkan dulu. 100% lokal. Wow. Jadi ini keren banget ya. Jadi ini mobil Ceres 3 tahun ini akan mulai launching ya, akan mulai beredar di Indonesia. Mungkin sekitar habis Gias lah. Jadi sangat recommended, harganya sangat affordable. Kalau menurut saya di kelasnya ini ya the most affordable, yang paling reasonable harganya ya. Kalau mau pesan cukup 1 juta, tinggal tunggu antrian. Saya yakin ini laku banget. Mereka itu udah punya pabrik ya di daerah Cikande, dan mereka itu udah dari dulu memproduksi mobil-mobil listrik. Satu komitmen yang sangat luar biasa ya, kebanggaan bagi Indonesia dan membuka lapangan kerja. Jadi keren nih, 100% lokal. Wah, keren. Harga affordable, dan saya akan ke pabriknya menyaksikan sendiri bagaimana ya orang-orang Indonesia membuat mobil-mobil walaupun brandnya adalah brand China. Jadi inilah yang kita harus lakukan, semacam apa ya, simbiose mutualisme, kerja sama yang saling menguntungkan. Jadi mari bangsa Indonesia, teman-teman, kita belajar. Oke, tadi katanya bekerja sama dengan China. Brandnya brand daripada China, tapi 100% lokal, 100% ya. Tak ada 80%. Wow, langsung 100% ya. Oke. Akan dipasarkan, ini adalah mobil elektrik gitu ya yang akan dipasarkan di Indonesia. Sekarang kalau SMK itu sudah tidak ada kabarnya lagi kan. Saya ada baca-baca di dalam komentarnya nih, ada ramai orang Indonesia ya yang tak yakin ini 100% lokal, padahal tadi pun dijelaskan ada juga campur tangan daripada China, tapi diklaim 100% ya. Memberikan komentar ini lucu-lucu juga ya, brand China, tapi diklaim 100% buatan Indonesia. Gimana konsepnya itu katanya? Paling talah dibilangnya 80%, kan agak-agak percaya kita kan. Ada juga yang berikan komentar, maaf bang, mobil listrik Celo buatan insinyur anak Minang tempo hari gimana ya katanya.
katanya nggak lulus uji emisi. Emang mobil listrik ada emisi? Mohon pencerahannya bang. Oke, so gimana menurut kalian? Nah, kita kembali lagi ke poin topik kali ini ya. Tadi itu katanya pelabur ya di Indonesia itu diminta uang oleh preman ya ataupun gangster di sana. Oke, gimana itu ya tanggapannya? Kita dengarkan dulu bagaimana tanggapan dari beberapa orang Indonesia sendiri. Dan juga karena viralnya sampai Malaysia, ada juga orang Malaysia yang menanggapi hal ini ya. Oke teman-teman, kita dengarkan dulu ya. Bikin malu aja nih ya preman-preman ini. Jangan ngimpi lu Indonesia emas. Lu baca nih ya. Bikin malu negara kita, udah sampai internasional nih berita. Indonesia EV Revolution held hostage by preman gangster problem. Gimana investor asing mau datang dan percaya sama kita kalau kayak begini kejadiannya? Tapi ternyata nggak cuma sama pengusaha asing, tapi sama pengusaha lokal pun kadang-kadang dipalakin juga. Kasian loh, gue kadang dengerin pengusaha lokal ya, sudah bayar pajak, izin lengkap, masih aja dipalak-palakin sama preman. Ini buat gue jadi apa ya? Jadi tergerak ya. Buat kalian pengusaha-pengusaha yang taat bayar pajak, yang izin-izinnya beres, semuanya lengkap ini itu, tapi masih digangguin sama preman, kalian harus viralkan loh. Harus diviralkan ini. Kalau kalian gak berani viralkan, saya yang viralkan. Laporin aja ke saya. Tapi aku minta kalian juga mesti pintar. Video-videoin. Kalau lagi didatengin sama orang-orang preman-preman itu, kalian videoin. Ya, kalian rekam itu semuanya. Jangan diam-diam aja. Nanti gue yang bantu viralin guys. So ini gak bisa guys kayak begini guys. Ngaco negara kita lama-lama guys. Lagi-lagi negara kita Indonesia mengukir satu prestasi. Kali ini prestasi itu datang dari kalangan premanisme ya, sehingga diliput oleh media luar. BYD, satu perusahaan mobil elektrik asal Tiongkok China, membuka pabriknya di Indonesia sebesar 11 triliun. Dianggarkan akan membuka lowongan pekerjaan seramai 18.000 orang. Pabrik itu sekarang ya diganggu oleh preman dan ormas-ormas yang meminta jatah. Luar biasa sekali ya. Haduh. Kepada pemerintah Republik Indonesia ya, fungsi ormas ini untuk apa? Fungsi ormas-ormas di Indonesia ini untuk apa? Sehingga ya pemerintah Indonesia seakan tutup mata dengan menjamurnya ormas-ormas di Indonesia. Inilah salah satu punca di mana investor-investor asing takut menanamkan modalnya di negara kita Indonesia. Ya, sebab banyaknya ormas-ormas ya dan preman yang meminta jatah. Jangan ngimpi lu Indonesia emas. Lu baca nih ya. Bikin malu. Indonesia emas. Emasnya emas imitasi. Emasnya emas tukang ngibul. Emasnya emas tukang rusuh. Itu baru benar. Investor asing dipalakin. Lu di Indonesia disebut preman, tapi di negara luar nama lu jadi keren, jadi gangster ya. Premanisme, gangsterism. Keren nama lu, keren ya. Aduh. Kasihan pengusaha-pengusaha negara sendiri juga dijajah sama bangsa sendiri ya. Buka usaha nih ya, datanglah yang mintain duit tiap-tiap hari, mengatasnamakan uang keamanan daripada Hongkong Ya pun ya. amankan ya kan, mau uangnya saja. Banyaknya ormas-ormas berkedok. Aduh, preman jadi ormas, organisasi masyarakat banyak ya, minta pungutan liar. Kasihan pengusaha tempatan, kasihan pengusaha lokal ya, kecekek. Untungnya enggak seberapa, capek iya, orang tinggal datang minta duit ya. Ini lagi investor asing dibuat kayak gitu. Memang gembongnya gangsterism di Indonesia itu ya. Sadar kalian Indonesia. Nah, kalau kamu mau negara kita maju, viralkan mana-mana yang berbau premanisme di negara kita. Kalau kalian mau hidup senang nanti, kalau kalian tidak mau hidup senang seperti negara orang, maka kalian tetaplah diam, tutup mulut, bungkam ya. Nanti ujung-ujungnya, kok negara orang bisa gitu, negara saya nggak bisa gitu. Tuh, dedengkotnya tuh ya. Premanisme tuh merajalela di mana-mana ada.
Cuman jual karcis keamanan ya. Nyekek. Bangsa yang dijajah dengan bangsanya sendiri. Itulah negara kita. Oke, nah itu tadi beritanya ya. Aduh, ini gimana nih pelabur mau ke negara kita ya kan? Ada juga yang mungkin sudah lolos kontrak kan ya. Misalnya tadi itu katanya yang kereta mobil listrik kita itu yang sudah 100% lokal. Orang sudah melabur juga mesti ada campur tangan asing juga di dalamnya kan. Tak mungkin lah, saya pun tak percaya sangat ya 100% itu kita buatannya mesti ada. Tapi itulah ya kan, orang melabur nanti di tengah-tengah perjalanan membuat mobil listrik itu adanya juga nanti preman kan, mengaku supaya aman, supaya saya menjaga ini semuanya, padahal tak ada pun dia untuk mengamankan itu, hanya mau mendapatkan uang saja supaya tidak mereka rusuh-rusuhkan, kacaukan semuanya itu. Inilah ya kan, betul tadi dikatakannya harus diviralkan karena kasihan juga kan, bukan hanya pengusaha-pengusaha saja, kita pun kalian-kalian rakyat kecil ya yang mau bekerja, tak ada lapangan pekerjaan, katanya sudah mau diberikan lapangan pekerjaan, tapi dengan masyarakat sendiri ya dihancurkan harapan itu. Patutnya ya kalau ada dibuka suatu pabrik gitu ya, ada dapat adalah ya kan puluhan ribu orang menjadi buruh di situ, tapi ya kesempatan itu kita buang sia-sia, nanti yang disalahkan juga pemerintahnya juga, padahal masyarakatnya ini ya kan terkadang yang membuat ormas itu apa? Ormas itu adalah organisasi masyarakat ya, macam ada NGO, mereka tubuhkan sendiri NGO supaya mau minta uang di sini, minta uang di situ, gitu katanya untuk keamanan katanya. Apanya keamanan? Kau pun nggak kau amankan, mau minta uang aja kau ya. Oke. Wow, ada satu cerita pelik dekat Indonesia yang mana saya terbaca je saya terus terkejut lah. Industri kereta elektrik EV dekat Indonesia sekarang ni tengah berhadapan dengan satu masalah yang tak disangka-sangka. Bukan sebab teknologi ke ataupun duit pelaburan ke, akan tetapi disebabkan oleh gangguan geng samseng di kalangan tempatan yang dipanggil sebagai preman. Ini benda aku memang pelik betul lah. Sebab kalau dekat negara lain, contohnya macam Malaysia, cabaran kita adalah contohnya macam infrastruktur pengecasan yang masih terhad lah. Tapi dekat Indonesia pula isu pasal preman, pasal samseng tempatan. Yang lebih menarik lagi, cerita ni muncul tatkala syarikat gergasi Cina iaitu BYD nak labur USD 1 bilion dekat Jawa Barat. Ya, untuk mengetahui korang, BYD ada buat satu pengumuman lah pada 20 Januari 2024 yang diorang akan buat satu kilang dekat sana dan kilang ni dijangka siap pada akhir tahun ni. So macam mana preman ni buat kerja? So katakanlah ada satu company EV nak buat satu kilang lah dekat sana. And then sebaik saja kerja bermula, datanglah sekumpulan lelaki yang mengaku mewakili komuniti tempatan dan diorang desak lah supaya company tu bayar wang keamanan supaya kerja dapat berjalan lancar. Kalau permintaan diorang ni ditolak dan tak dipenuhi, jadi diorang mulalah buat gangguan. Contohnya macam kalau ada lori nak masuk ke kawasan tu, nanti dihalang lah, jentera dirosakkan lah. Kalau benda ni tidak ditangani segera oleh pentadbiran Indonesia, ekonomi Indonesia boleh rugi besar tau. Bila pelabur tengok keadaan macam ni, aduh, diorang mungkin lari dan pilih negara jiran yang lebih stabil dan tak adalah gangguan-gangguan preman dan juga samseng ni. Bila ni berlaku, impian Indonesia nak jadikan EV sebagai enjin ekonomi baru, negara diorang pun boleh tergendala. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi about the BOQ, about the tanpa ada lelang. Tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi directly to us give a job about how much percent around the 17 Tengku project this CAA. How much percent
and then Kadin will filter who is qualified to support Chengda. Now, we want to hear and ask to support Chengda. We want to hear Chengda is approved about sharing. How much percent sharing job? In fact, all the subcontracting plan, I will share with you. Heboh, pengusaha Cilegon minta jatah proyek 5 triliun ke investor asing tanpa lelang. Wow, ini sebelum kita mau investasi sudah takut duluan ya, sudah kabur duluan. Pantas saja saya lihat dulunya yang ditengok pelabur ya, kalau otomatis yang pertama Singapura, Malaysia kan. Tapi sekarang disebabkan kalau untuk mau melabur ke Indonesia mereka sudah takut. Akhirnya mereka sekarang banyak yang ke Vietnam. Nah, dulu padahal Vietnam ini agak-agak kurang orang mau melabur ke sana. Tapi saya lihat ya teman-teman, ada banyak video beredar Vietnam sudah menjadi pilihan juga ya. Kalau mereka ke Indonesia takut, mereka akan melabur ke Vietnam. Padahal ya kan dekat Asia Tenggara ini kita ini paling besar juga negaranya, populasinya paling ramai. Seharusnya banyaklah orang yang melabur berinvestasi ke negara kita. Tapi peluang itu kita sia-siakan. Terkadang bukan salah pemerintah saja ya. Terkadang masyarakat ini pun menghambat. Nanti disalahkannya juga pemerintah. Katanya tidak ada lapangan pekerjaan kan. Sudah mau dibagi lapangan pekerjaan. Tapi ormas-ormas ini yang tak tahulah saya mengatakan macam mana ya. Itulah salah satu sebabnya banyaknya pengangguran di negara kita itu. So jangankah salahkan siapa-siapa, diri kita sendiri ini yang salah ini ya. Sebenarnya bukan pada investor saja kan, kepada wisatawan, kepada pungli-pungli berkeliaran lah ya. Gimana investor mau masuk? Gimana orang luar mau invest ke Indonesia? Gimana Indonesia mau maju gitu loh? Berita ini aja udah mendunia gitu loh. Udah diposting dan juga diberitakan oleh orang luar. Indonesia EV Revolution held hostage by preman gangster problem. Oh my god. Buat yang gak ngerti, simpelnya tuh kayak gini. Ada sebuah company besar ya dalam bidang EV, misalkan electric vehicle seperti mobil listrik dan something like that lah gitu ya. Diberitakanlah bahwa mereka itu ada preman health gitu. Ada someone di belakang, someone behind yang mungkin kontrol bahwa company itu bisa beroperasi apa enggak atas konfirmasi beliau gitu. Kayak misalkan pay me gitu, bayar kita, kalau enggak company lu nggak bisa beroperasi, kita segel gitu ya. Premanisme gitu, pemalakan gitu. Gimana investor asing mau masuk, bagaimana orang-orang asing mau invest ke Indonesia kalau hal-hal sekecil ini tuh nggak bisa diselesaikan gitu. Takut gitu, investor takut gitu. Kayak misalkan investor mau masuk nih sebuah company investor gede mau masuk, ngelihat kayak alamak Indonesia beritanya kayak gini, gimana mau maju gitu. Bahkan sekelas Apple pun mungkin ketar-ketir gitu ketika tahu bahwa nanti ketika ada perusahaan Apple gitu, bayangkan ada Apple made in Indonesia gitu, tiba-tiba datang segerombolan orang yang katakanlah sebagai preman minta-minta duit gitu, dipalakin gitu, kalau enggak disegel gitu. Kayak bro, apakah ini ada solusi? Apakah ini ada sebuah pemecah masalahnya gitu? Buat pelaku-pelaku usaha, bener banget kata kok Ardian Wanhaley ya, susah banget namamu kok. Bener, kalau ada pelaku premanisme, pemalakan dan segala macam, viralkan, laporkan ke Koko. So proud of you, Ko. Thanks for everything. Laporkan, viralkan agar tidak terjadi yang namanya kelonggaran operasi mereka. Kalau kalian nggak viralkan ya mereka semena-mena gitu melakukan itu. Dan bahkan nih mohon maaf banget nih ya, buat rakyat jelata kalian nggak mungkin nggak kena juga gitu loh.
Bukan hanya company besar yang have a lot of money gitu. Ada juga orang-orang kecil yang buka usaha di pinggiran jalan pun kena gitu. Ayolah, give the solution. Give the solution how the problem can be fixed. Biar Indonesia maju, biar rakyat sejahtera, investor datang, lalu Indonesia sebagai negara dengan penghasilan besar, dengan kekuatan ekonomi yang besar, layaknya Singapura gitu. Bro, di Singapura tuh nggak ada preman, bro. Gue katakan sekali lagi, mungkin ada kali ya, tapi nggak ada gitu loh. Oke? Stay safe lah, stay care. Semangat lah buat Indonesia kita. Entah kedepannya bakal 2045 atau 2050 Indonesia gelap atau 2050 Indonesia cerah. Doa terbaik aja lah guys. Karena kita pikir pun untuk kita sebagai perintis ataupun orang yang gak berprivilege, orang yang tidak punya banyak uang ataupun bukan konglo, bukan elit global, ya stoplah untuk berpikir untuk jadi orang kaya di tahun ini guys. Tapi tetap semangat. Semoga Tuhan ngebantuin kita dan pemerintah juga ngebantuin kita untuk fix this fucking problem. Let's think again. Premanisme ini rekan-rekan sekalian, itu ada yang namanya fenomena silent sound, suara-suara diam. Masyarakat itu sebenarnya takut, resah. Tapi kalau mau melaporkan ke polisi, dia juga takut karena diancam. Ini terjadi. Kami dapat laporan dari beberapa wilayah dan kami sudah berkoordinasi dengan criminal justice system, pihak kejaksaan dan lain sebagainya, bagaimana melindungi pelapor sehingga tidak terjadi lagi fenomena silent sound ini. Tidak ada terjadi fenomena masyarakat takut terhadap aksi premanisme yang terjadi dan membuat resah warganya. Dan kami juga sejak viralnya kasus ini banyak menerima laporan ancaman-ancaman sehingga orang ini takut lapor ke polisian. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Kalau ada fenomena seperti ini, segera laporkan ke pihak kepolisian. Tidak ada lagi terjadi intimidasi terhadap warga, terjadi ancaman-ancaman dan menimbulkan keresahan ataupun fear of crime di kalangan masyarakat. Direktif Kapolda Metro Jaya dan juga perintah Bapak Kapolri berantas premanisme. Nah itu tadi tanggapannya ya, preman. Oke, sebenarnya bukan kepada orang-orang ataupun investor asing saja ya, kepada orang-orang lokal, orang Indonesia sendiri pun ya, perusahaan kita ya banyak juga yang dipalakin, dimintai uang ya kan. Padahal kita sudah bayar kepada orang-orang yang berwajib ya kan. Nah, kita pikir sudah oke lah, mesti orang-orang atasan itu sudah melindungi kita. Ternyata belum lagi kan. Ada nanti daripada ini kita nanti susah kalau saya katakan kan, jujur sangat ya. Kalian pikirlah ya, oke, nanti ada ini yang meminta uang ya kan, ada lagi daripada masyarakat, daripada orang-orang atasan lagi ya kan, habislah untung kita itu. Sedangkan kita pun mau untung juga, bayar pekerja, bayar sewa lagi, barang bahan-bahan itu pun semuanya pakai uang kan. Tapi mereka itu seenak-enaknya saja minta uang tanpa bekerja kan. Itulah ya. Tapi macam kami ini kan termasuk untuk memviralkan, speak up kan. Tapi ada juga lah kan geng-geng yang tak suka kalau kita mengatakan fakta, supaya kita viralkan, supaya kita pun mau Indonesia pun boleh nanti maju ke depannya. Tapi kalau gini ceritanya, bila lagi maju? Kapan? Nggak maju-maju lah ya. Kalau mentality rakyat dan juga adanya ormas-ormas yang mengambil keuntungan sendiri dan juga korupsi di mana-mana. Katanya Indonesia emas ya. Saya pun tak tahu bagaimana lagi mau mengatakan. Saya pun sebenarnya sedih juga ya. So, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ada komentar lain, boleh berikan komentarnya di ruang komen di bawah. Sampai jumpa di next videonya with me, Misari. Bye.